Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di siang hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 26. Saya akan membacakannya. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Matius 8 ayat 26. Berbahagialah bagi kita yang mau mendengar dan mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasa takut? Pertanyaan itu juga sebenarnya ditujukan kepada saya. Artinya bahwa pernahkah kita merasa takut? Yang pada akhirnya rasa takut itu membuat kita menjadi susah untuk menjalani kehidupan. Biasanya Bapak Ibu ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat pelik gitu ya. Nah, saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup pelik, mampukah kita melihat kuasa Tuhan atau justru sebaliknya? Kalau takut itu satu hal yang wajar, manusia merasa takut itu hal yang wajar. Tapi permasalahannya apakah rasa takut itu menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita sehingga kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan? Itu masalah. Saat itu terjadi maka kita tidak dapat melihat Tuhan. Saat itu terjadi kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Dan saat kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan, maka saat itulah kita tidak berpengharapan. Harapan kita hilang. Dan saat pengharapan manusia itu hilang, maka saat itulah manusia menyerah. Dan saat manusia menyerah, saat itulah manusia bisa melakukan segala cara untuk apa? Untuk menghilangkan rasa takut, untuk terlepas dari permasalahan, untuk terlepas dari beban-bebannya, dan terlepas dari ketakutan. Nah, bahaya ya Bapak Ibu ya. Kita sering melihat, kita sering mendengar berita bahwa orang bisa melakukan segala cara, bahkan mengakhiri hidupnya karena tidak mampu, tidak sanggup untuk menjalani hidup. Kenapa? Karena banyak ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran dan hati mereka untuk menjalani hidup di hari besoknya. Begitu ya, dan itu tidak hanya terjadi untuk orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak pun juga mengalami. Mereka mengakhiri kehidupan mereka karena ketakutan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bercerita sedikit gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kondisi ekonomi yang cukup sulit gitu ya? Tidak tahu harus makan pakai apa besok, atau hari ini harus beli susu atau popok anak dengan apa gitu. Takut besok tidak ada uang lagi seperti hari ini, takut untuk menjalani hari ini dan menghadapi hari besok. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal itu? Kalau jawabannya Bapak Ibu pernah mengalami, maka sama dengan saya pun pernah mengalami. Tapi anehnya firman Tuhan ini tadi menguatkan saya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Itu selalu terngiang-ngiang dalam telinga dan hati saya. Dan luar biasanya memang benar. Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan membuat anak-anaknya kelaparan, dan itu saya alami. Gak tahu bagaimana caranya ya, dari mana, tetapi ada saja berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ya, anak saya yang kedua itu sore mainan di halaman gitu ya sama teman-temannya, sama kakaknya gitu. Terus malamnya istirahat seperti biasa. Tapi esok harinya, pagi-paginya ketika saya mau berangkat ke sekolah, dia seperti lemas dan suhunya agak naik. Akhirnya saya tinggal ke sekolah dan papahnya ngabarin kalau ternyata suhunya memang naik 38,8 dan terus naik, kemudian nanti turun, naik lagi begitu dan seterusnya. Sampai akhirnya saya pulang, suhunya udah biasa saja, tengah malam naik lagi
puncaknya di 39,6. Nah, saat itu saya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Bagaimana ini nanti anak saya? Apakah perlu dibawa ke rumah sakit atau gimana? Kalau bisa sih doa saya sama Tuhan, jangan sampai masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang seperti ini. Akan repot semuanya gitu ya. Nah, kemudian firman ini juga lagi mengiang-iang dalam telinga saya. Kenapa takut? Kenapa nggak percaya gitu? Nah, akhirnya saya doa, kemudian saya kompres anak saya, dan luar biasanya ada ketenangan yang luar biasa ketika firman Tuhan itu tadi sudah masuk dalam telinga saya dan hati saya, pikiran saya menguasai. Ada ketenangan yang luar biasa. Saya kompres, minum obat lagi anak saya, terus kondisinya kan udah seperti kayak kaget-kaget gitu ya. Tapi terus aja doa dan puji Tuhannya besoknya, hari besoknya, suhunya sudah stabil dan tidak minum obat satu kali pun sampai hari ini. Itu kan luar biasa. Nah, kenapa? Karena kita tidak takut, karena kita percaya adanya Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid ketika para murid mengalami ketakutan yang luar biasa saat ada tofan yang sangat dahsyat dan ombak yang sangat besar menerjang perahu mereka. Lalu Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa kenapa kamu takut? Kenapa tidak percaya? Sepertinya Yesus mau mengatakan seharusnya kamu tidak takut. Seharusnya kamu percaya. Kenapa? Karena ada Yesus yang ada di dalam perahu mereka. Para murid setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya mereka masih meragukan kuasa akan Yesus Kristus. Maka dengan tegas Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Nah, mungkin dalam kehidupan kita pun juga sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Artinya adalah kita pernah mengalami angin tofan atau mungkin gelombang yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Tofannya, gelombangnya berbeda. Tapi satu hal yang pasti ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau lihat seberapa besar iman percaya kita dan pengharapan kita kepada Dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita mau diingatkan untuk jangan sampai hidup kita dikuasai dengan ketakutan-ketakutan sampai kita tidak bisa melihat kuasanya Tuhan. Tuhan mau mengatakan bahwa teruslah ingat penyertaannya, teruslah ingat bahwa Dia itu bersama-sama dengan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ada di penghujung tahun 2020. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengingat-ingat di tahun 2020 ini, dari mulai masuk tahun Januari sampai sekarang ini, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara punya pergumulan atau permasalahan. Coba ingat-ingat kembali bagaimana ketika Bapak Ibu sakit di tahun ini Tuhan sembuhkan. Coba ingat-ingat kembali ketika Bapak Ibu mengalami kebingungan dan permasalahan Tuhan itu hadir. Coba ingat-ingat kembali setiap harinya Bapak Ibu bisa menghirup udara yang gratis sampai akhirnya di detik ini Bapak Ibu Saudara masih hidup. Itu semuanya karena Tuhan. Maka mari kita berefleksi bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir, dan Dia bukan hanya lahir, tapi Dia hadir bukan hanya dulu, tetapi sekarang dan untuk seterusnya. Dia hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, tetap percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semuanya. Haleluya. Amin.